Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat, baik berupa nikmat iman, Islam, khususnya nikmat sehat wal afiat, sehingga pada malam hari ini kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke mushola yang mulia ini guna melaksanakan sholat tarawih dan witir berjamaah. Salawat dan iring salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman gelap gulita hingga zaman terang benderang. Hadirin hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puasa adalah salah satu ibadah istimewa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada bandingannya. Salah satu aspek yang membuatnya istimewa selain keutamaan puasa adalah hikmah puasa. Hikmah puasa yang pertama adalah tazkiyatun nafs atau mensucikan jiwa. Mengapa? Karena dengan puasa manusia memilih untuk menahan diri dari hal-hal yang sebenarnya halal untuknya. Sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari, manusia menahan diri dari makan, minum, dan jima. Kalau ia mau, ia bisa saja melakukannya. Toh tidak ada yang mengetahuinya. Saat berada di rumah yang tertutup, di dalam kamar yang terkunci, tidak ada orang lain yang mengetahui jika ia makan atau minum. Tetapi ia tidak makan atau minum, ia tidak melakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli as-siyamu li wa ana ajzi bihi. Dia tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan dengan istrinya karenaku. Puasa itu untukku dan aku yang akan memberinya pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Disinilah hikmah puasa. Dia menahan nafsu yang merupakan bagian dari kotoran jiwa. Puasa membersihkan jiwa yang umumnya terkotori karena memperturutkan hawa nafsunya. Hikmah puasa yang kedua yaitu memupuk muraqabatullah. Ibadah puasa sangat berbeda dengan ibadah lainnya yang mudah dilihat oleh sesama manusia. Salat di masjid kelihatan, sedekah di masjid kadang diumumkan, zakat dicatat, haji justru diantar berombongan. Puasa tidak ada yang melihatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Saat melihat makanan atau mencium bau yang lezat, orang yang berpuasa tidak memakannya. Ketika ada minuman yang menggoda dalam kondisi haus pun, orang yang berpuasa tidak meminumnya. Karena ia memiliki kesadaran, meskipun tidak ada yang melihat, Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Ini adalah salah satu hikmah puasa yang jika dibawa dalam kehidupan sehari-hari, ia akan terjaga dari berbagai kejahatan seperti berbohong, zalim, dan korupsi. Sebab ia yakin Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Yang ketiga, puasa meredam syahwat. Dalam kondisi lapar dan haus, gejolak syahwat bisa diredam. Senjata ampuh yang digunakan setan untuk menjerumuskan manusia itu bisa dikendalikan dengan puasa. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para pemuda yang belum mampu menikah untuk berpuasa. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija'. Wahai para pemuda
Barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa. Karena puasa dapat mengontrol syahwatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, puasa membentuk disiplin. Puasa memiliki waktu yang mengikat. Kapan mulai berpuasa sudah ada waktunya, yakni mulai terbit fajar. Kapan berbuka juga ada waktunya, yakni ketika matahari terbenam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mensunnahkan untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Jika di bulan lainnya sulit bangun malam, ternyata waktu Ramadan bisa disiplin bangun dini hari untuk makan sahur, bahkan qiyamul lail. Ini bukti salah satu hikmah puasa membentuk disiplin. Yang kelima, hikmah puasa secara medis. Puasa memberi kesempatan bagi alat pencernaan untuk beristirahat. Dengan peristirahatan yang teratur ini, maka alat pencernaan menjadi lebih sehat dan sudah menjadi hal yang lazim bahwa puasa dipakai untuk mengobati beberapa pasien dan ketika akan melakukan operasi besar. Dan yang terakhir, hikmah puasa secara sosial. Dengan berpuasa, orang merasakan lapar dan dahaga. Orang kaya jadi tahu seperti apa rasanya tidak makan, meskipun hanya sekitar 14 jam. Dari situ timbul kepekaan bagaimana rasanya orang-orang yang kekurangan makanan. Bahkan mungkin tidak bisa makan dalam hitungan hari seperti yang terjadi di Suriah atau Rohingya. Maka kepekaan itu pun melahirkan empati untuk menolong sesama manusia, terutama yang membutuhkan. Sekian kultum tarawih pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.